Iya teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube saya. Oke, kali ini saya akan bongkar electrical, bongkar rahasia perusahaan, rahasia electrical dari RC yang saya bikin ini. Sebenarnya ini bukan saya bikin, ini bikinan pabrik. Cuma ada beberapa part yang udah diganti, ada beberapa part yang udah ditambahkan juga. Jadi ini sudah bukan lagi bawaan pabrik cuma tersisa chassis, gardan sama bodi. Oke, kita mulai dulu dari mana ya? Oke, dari remote controlnya dulu ya. Nah, remote-nya ini sudah saya ganti. Untuk remote bawaannya itu dari N99 itu seperti ini. Nah, saya ambilkan. Ini sudah saya pretelin. Ini untuk remote bawaannya. Jadi ini sudah saya ganti dengan remote dari Dumbo RC. Untuk remote bawaan MN seperti ini. Kalau beli dari pabrik itu dapat remote seperti ini. Ini dapatnya 2 channel. Jadi kita bisa gas dan belok-belok. Dah, itu aja. Tidak ada tombolan pilihan-pilihan tombol yang lain. Ada tombol on off sih. Cuma nggak ada tombol-tombol lain. Cuma ini setiap remote mesti ada ini. Ini adalah untuk centering steering. Jadi kalau steeringnya terlalu ke kanan, kita bisa ke center kan, ke tengah kan. Nah, cuma seperti ini doang, simple. Nah, makanya ini sudah nggak saya pakai. Ini remote sama receivernya juga diganti. Kebetulan dari remote ini sudah saya jadiin satu di sini. Jadi untuk apa fungsinya kita bahas yuk. Oke. Nah, remote ini remote dari Dumbo RC. Ini ada 4 channel. Kenapa pakai ini? Karena saya pengen ada tombol tambahan untuk buat nyalain lampu, buat nanti misalkan saya tambahin lampu di atas ini, lampu roof lamp, itu lampu sorot gitu, bisa nyalain fungsi-fungsi tertentu. Ini lampu depan, matiin lampu depan juga. Terus kemudian kita bisa arahin kamera karena di sini ada 4 channel. Ada 6 channel, maaf. Dumbo RC ini ada 6 channel, jadi ini kita bisa fungsikan, masing-masing channel itu bisa kita fungsikan sesuai keinginan. Kalau di RC ini yang pertama itu channel 1 sama ini steering kanan kiri, sama channel 2 ini juga sama, masih untuk gas sama mundur. Channel yang ketiga ini digunakan untuk hazard, jadi kalau misalkan ini mau dinyalain hazardnya tinggal kita tekan tombol channel 3. Untuk lampu depan, lampu utama ini kita pakai di channel 4. Ini satu geser ini untuk kedip-kedip, geser lagi untuk lampu panjer depan. Ini tombol on off. Ini 1 2 3 4 ya, yang 5 ini belum saya fungsikan. 5 sama 6. Nah, ini rencana saya akan fungsikan. Kalau 5 dan 6 ini saya rencananya mau kasih servo untuk ini kamera. Nah, di dalam sini, di dalam kabin itu ada kamera. Nah, itu kamera FPV. Ini masih prototipe ya, jadi ini masih uji coba doang. Kamera ini saya fungsikan untuk melihat secara langsung RC pada saat kita jalan, jadi kita bisa memantau seakan-akan kita ada di dalam kabin sedang nyetir gitu ya. Jadi nanti bisa dipantau di HP. Jadi kamera ini koneknya ke WiFi, nanti disambungin ke WiFi kita, terus kita buka aplikasinya. Nanti di aplikasi itu langsung bisa nyaut ini gambar yang divisualkan di kamera sini. Nah, tombol ini rencana saya akan gunakan untuk putar ke kanan kameranya, putar ke kiri, dan sini bisa untuk atas dan bawah. Nah, tapi itu masih project, belum saya fungsikan, jadi ini masih belum terpakai. Terus kemudian ini ada tombol tambahan. Nah, kalau beli Dumbo RC itu cuma 6 channel sampai sini, karena ini ada tombol tambahan, jadi ini saya tambahin jadi 8 channel. Channel ke-6, channel ke-7, channel ke-8 nanti ini saya fungsikan juga. Nah, channel ke-7 ini saya gunakan untuk ini nih. Nah, ini winch. Kalau kita majuin, dia akan maju molor ya, molor ini nih talinya, sling. Terus kemudian ini kalau kita ke belakangin, otomatis dia akan narik juga gitu. Oke. Untuk ke tengah dia off ya. Ini channel ini saya tambahin dari remote ini. Nah, karena ini ada 2 channel, 1 2, ini PCB nya saya tanam di dalam
sini, dalam sini saya tanam di sini tuh, kelihatan ya. Aduh, ini nggak bisa dibuka lagi, ini sudah sempit banget tuh, bisa kelihatan ya PCB-nya. Saya tanam ke sini, ini aslinya untuk gas, tapi saya fungsikan untuk winch. Terus untuk setirnya ini saya fungsikan di sini, nanti ini belum saya fungsikan juga untuk tambahan juga. Oke, remote sudah. Untuk daleman, oke kita buka ya. Ini dalemannya juga sangat ruwet nih. Wah, seperti ini. Kalian bisa lihat, ini ada yang lepas. Ini fungsinya buat apa? Kita bahas satu-satu yuk. Nah, ini saya pasangin dulu. Nanti kalau lupa masang malah ada yang beberapa yang tidak fungsi nih. Oke, saya deketin kameranya. Nah, ini untuk receivernya. Ini karena ini udah pakai Dumbo RC, otomatis receivernya juga sudah saya ganti pakai Dumbo RC. Ini bawa Dumbo RC. Ini Dumbo RC versi X6 DC ya, yang ini yang sudah support lampu realistik. Nah, jadi apa itu lampu realistik? Itu lampu yang bisa kita fungsikan untuk dasar mobilnya. Ini ada kabel. Nah, ini sebenarnya kabel pelangi. Ini jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ini fungsinya untuk ini nih. Ini di sini receiver ini sudah bisa untuk menyalakan dan menghidupkan lampu lewat remote nih. Nah, jadi kita tinggal colokin aja nih. Misal ini positif yang merah, ini saya kasih positif. Kemudian yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah negatifnya. Nah, ini positif untuk semua lampu. Kemudian negatifnya ini untuk lampu masing-masing. Kalau yang ini untuk lampu depan, yang orange ini untuk lampu depan. Kemudian yang kuning ini untuk lampu belakang, lampu merah belakang. Terus yang ini yang hijau untuk lampu mundur ya. Terus untuk yang biru ini adalah lampu rem. Kalau misalkan dia ngerem itu lampunya akan nyala. Nah, untuk dua yang di sini itu adalah lampu sen kiri dan sen kanan. Nah, ini tinggal kita bikin aja jalurnya seperti ini. Ini jalurnya. Jadi jalur lampu itu saya bikin ke sini. Ini dari 2 sen depan sama DRL. Oh iya, DRL ya, DRL sudah ada di sini ya. DRL yang hijau nih kalau nggak salah, tadi saya lupa nyebut lampu mundur. Padahal ini lampu mundurnya sudah otomatis. Misal kita nggak gas, dia lampu mundurnya nyala. Oh, ini ada lampu DRL, lampu utama dan lampu sen. Ini ada 3 buah lampu di sini. Di sini juga ada 3 buah. Kita jadiin satu ke sini. Nah, kita ketemuin, kita jadiin satu di sini. Kemudian ini modulnya masuk ke sini. Ini adalah papan sirkuit untuk membagi arus dari lampu utama ini untuk disebar ke belakang sama ke depan. Nah, udah cuma itu aja. Kalau mau bikin lampu itu sudah enak banget kalau yang pakai receiver Dumbo RC X6 DC, karena dia sudah support lampu realistic lamp, jadi nggak perlu pakai modul-modul lagi. Tinggal kita bikin jalurnya, terus kita colokin aja. Colokin kayak gini. Nah, oke, colokin gini aja, nanti lampunya juga sudah otomatis nyala gitu ya. Nggak perlu dicek ya, nggak perlu dites ya, nanti dites di belakangan aja. Oke, selain receiver itu ada juga ini namanya ESC. Ini ESC 60 ampere, saya pakai dari merek Toplins. Beli putrans seperti ini busnya. Nah, ESC ini fungsinya untuk menagai tenagai. Jadi dia adalah sumber arus besar buat motor dinamo. Nah, karena motor dinamo ini sudah pakai dinamo yang besar, ini tipenya kalau nggak salah ya, nanti kalau salah dikoreksi, minta tolong. Ini dinamonya tipenya 5 berapa lah, 553 kalau ya, misalnya 530 paling nggak ya. Itu dinamonya udah besar, jadi dinamo ini perlu daya yang besar. Nah, karena daya baterainya itu cuma 7,4 volt, ampernya berapa kurang tahu.
ESC inilah yang berfungsi untuk mengubah daya baterai ini menjadi jauh lebih besar untuk mensuplai tenaga ke dinamo. Jadi ini 60 ampere. Nah, ini adalah 60 ampere. Jadi arus yang keluar dari receiver ini menuju ke motor itu 60 ampere. Jadi gede banget. Jadi ini adalah kayak istilahnya step up listrik dari baterai ke dinamo. Kemudian dia juga berfungsi untuk mengontrol ini turtle ini. Kalau kita gas pelan dia akan ikut pelan, kalau kita gas cepat dia ikut cepat. Namanya apa itu, speed controller ya, speed controller juga. Ini sebagai speed controller juga, dia juga bisa untuk cepat atau lambat. Nah, enaknya ESC ini kita bisa atur nih di sini. Ini ada pengaturannya di sini. Ini kita bisa atur limitasinya. Jadi misalkan ini 100%, ini 100%. Ketika kita gas power, kita gas mentok, power yang dihasilkan adalah 100% atau 60 ampere. Kalau kita limitasinya di limit ke 50%, ini persentase ya, 50%. Maka setelah kita gas pol, yang keluar dayanya itu cuma 50% dari 60 watt. Jadi 30 ampere yang masuk ke sini. Jadi pelan. Oh, sedang ya, sedang. Nah, ini kita bisa adjustment di sini. Nah, gitu ya. Terus kalau kalian ganti PCB bawaan, receiver bawaan dari MN itu wajib dua ini dibeli, receiver sama ESC, nggak bisa salah satunya. Karena apa? Karena ini untuk dinamo, ini untuk remote gitu. Ini satu-satu dulu ya. Nah, ini adalah kabel servo untuk menggerakkan ESC lagi. Itu menggerakkan servo yang ada di depan nih. Ini di depan ini ada servo. Nah, ini yang berfungsi untuk membelok-belokkan. Berfungsi untuk menarik tuas link steering agar dia bisa belok sesuai yang kita inginkan di sini. Nah, ini diaturnya di sini. Dia mengirim sinyal ke sini, kemudian sinyal itu akan diteruskan ke servo depan. Kalau yang channel nomor 2, ini ada 6 channel nih, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini itu ada 6 colokan. Nah ini bisa kelihatan nggak? Sorry. Nah, ada 6 colokan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, channel nomor 2 saya pasangkan lagi ya. Nah, channel nomor 2 ini untuk turtle gas. Nah, ketika kita gas dia akan diterima oleh receiver, kemudian receiver ini akan meneruskan ke ESC. Ya, ESC ini nyambungnya ke channel nomor 2. ESC untuk mensuplai listrik ke dinamo. Nah, dari turtle gas ini, dari mobil ini saya cabang. Jadi dia masuk ke ESC juga, dia masuk ke ini nih. Sorry, saya kasih kabel ke sini. Ini adalah cabang dari turtle gas yang saya cabangin. Cabangin ke sini, modul ini. Ini modul apa? Ini adalah saya bikin sendiri, bukan bikin sendiri ya, saya custom sendiri. Ini sebenarnya di dalamnya ini, di belakangnya ini itu ada modul PWM. PWM itu adalah buat speed controller juga, tapi untuk dinamo. Jadi speed controller itu modelnya dia diputar. Ketika putaran seperti ini, ketika mutarnya di sini ada tandanya ya. Ketika tandanya ke sini kan dia mutarnya pelan. Kalau kita putar dia semakin kencang putaran dinamonya. Nah, putaran dinamo itu kita putar kayak gini tuh nggak mungkin kita manual ya. Makanya saya butuh servo. Ini servo. Di sini servo yang saya hubungkan dengan gas. Saya cabang, jadi saya paralel dengan gas. Ketika gas kita tarik, mesin juga ikut nyala kenceng, ini juga ikut narik. Nah, dia narik itu untuk memutar nih PWM. Nah, ketika PWM diputar cepat sesuai gas-gasan, itu akan listriknya akan disuplai ke ini kabelnya. Ini kabel dari PWM itu ke dinamo ini. Nah, lihat di sini. Nah, di sini itu ada dinamo untuk kipas yang fungsinya untuk smoke. Ini untuk asap. Jadi asap yang dikeluarkan di RC ini itu
semburannya itu dari sini. Dia meniup angin ke pemanas. Nah, tiupan anginnya itu sesuai dengan gas, sesuai dengan turtle. Ketika kita gas pelan, maka dia semburannya akan pelan. Ketika gas kita tekan lagi kenceng, maka dia akan memutar PWM itu maksimal seperti ini. Maka kipas ini juga akan berputar semakin kenceng. Nah, itu agar apa? Agar keluar asapnya itu realistik gitu loh. Jadi ketika mobil itu jalan cepat, asapnya itu juga banyak. Ketika mobil itu berhenti, asapnya itu juga sedikit yang keluar, seperti itu. Kenapa dibikin PWM? Karena kemarin saya sempat nggak bikin PWM seperti ini. Itu ketika mobil itu mandek, RC ini berhenti, mandek ya, sorry saya bahasa Jawa. Ketika RC ini berhenti, asap yang keluar tuh banyak banget gitu. Jadi kayak nggak realistik gitu loh. Jadi ketika RC ini berhenti, maka keluar asapnya juga ikut sedikit. Ketika mobil ini jalan kenceng atau pelan atau cepat, itu juga ikut gas. Jadi realistik banget gitu. Jadi realistik lah seperti itu. Itu pembahasan dari PWM. Kemudian sambung lagi ya. Ini karena nyangkut dengan asap. Nah, ini adalah pemanas untuk asap. Nah, pemanas ini saya bikin dari bekas part tank. Jadi saya punya tank, partnya itu sudah nggak dipakai lagi. Ini saya bikin wadahnya, saya manfaatkan wadahnya ini. Wadah ini untuk dijadiin pemanas. Jadi di dalamnya itu ada koil pemanas, dimana dia akan memanaskan minyak dari vapor. Nah, ini dia. Ini adalah bahan bakar pemanas dari asap. Nah, asapnya itu saya kasih ini. Jadi kayak rokok berbau es krim. Jadi ini asapnya wangi banget ya, karena asapnya bersumber dari ini, vapor. Ketika vapor dipanaskan oleh koil dan ditiup oleh kipas dari sini ditiup, kemudian ini adalah exhaust keluar, dia akan menyembur asapnya ke sini, ke belakang. Ini udara masuk, ini udara keluar, kemudian ini adalah pemanas. Nah, pemanasnya ini saya kasih baterai terpisah, dia tidak ikut baterai dari RC. Jadi saya punya 3 baterai di sini. Jadi kabel ini menyambung ke sini. Nah, sini. Nah, ini adalah pemanas yang saya kasih saklar terpisah. Kenapa harus kasih saklar terpisah? Karena jika sewaktu-waktu pemanasnya ini habis bahan bakarnya, biar tidak putus, kita bisa matikan secara manual. Ataupun terjadi konsleting, kita bisa matikan secara manual. Emergensi itu kita bisa matikan secara manual di bagian bawah. Ini ada saklarnya di bawah. Kelihatan ya, saklar bawaan. Oke, ini nyambung ke baterai yang ada di dalam bodi. Nah, kalian bisa lihat di dalam bodi itu ada baterai sorry ya, nggak bisa kelihatan ya. Oke, gimana ini caranya bisa lihat? Saya balik dulu. Nah, di bodi ini ada baterai untuk pemanas, untuk sistem asap, smoke. Saya kasih baterai tersendiri. Baterainya kekuatannya 3,7 volt, saya paralel. Kenapa? Karena ini boros banget. Kalau tidak ada, kita kalau pakai satu baterai itu boros banget. Jadi cuma bertahan 5 menit karena dia konsumsi dayanya sangat besar untuk memanaskan minyak vapor ya. Jadi saya bikin 3 agar awet. Jadi main setengah jam gitu asap masih bisa nyembur terus. Untuk pengecasan baterai dari asap ini saya kasih modul ini adalah modul charging untuk USB. Jadi ini dicas dengan USB 5 volt untuk mengisi daya ketiga baterai dari smoke. Oke, kita tutup itu. Terus kita bahas lagi, masih banyak nih. Durasinya saya potong-potong aja ya, nanti saya akan bikin part-part gitu aja.